Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat pagi yang terhormat Ibu Dina Sylvia Putri, Sarjana Hukum Bagi Sekeneratan LLM, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Hukum Jaminan pada Rombel 10. Dan selamat pagi kami ucapkan kepada rekan-rekan seperjuangan yang kami banggakan. Mohon izin untuk perkenalkanlah kami, yaitu kelompok 3 dengan materi yang kami bawakan berjudul Jaminan Fidusia Terkait Benda Bergerak. Kami beranggotakan pertama yaitu Neza Sinta Aulia Faradila dengan NIM akhir 087, Rasya Malika Zara dengan NIM akhir 313, Feriza Geoverina Wahyuni Nur Cahyanti dengan NIM akhir 658, Citi Amanda Sri Bintoro dengan NIM akhir 659, Rizky Akbar Maulidina dengan NIM akhir 660, Nabil Aufa Siroj dengan NIM akhir 662, Salsabila Elis Rahmawati dengan NIM akhir 663, dan Fali Sabina Putri Sisandi dengan NIM akhir 664. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Mohon perhatiannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian fidusia. Dalam hal ini, fidusia sendiri dibagi pengertiannya menjadi dua, yaitu fidusia dan juga jaminan fidusia. Yang pertama yaitu fidusia. Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1 Ayat 1. Yang kedua yaitu jaminan fidusia. Jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Hal tersebut juga sesuai dengan Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999, Pasal 1 Ayat 2. Selanjutnya, dalam perkembangannya, fidusia ini memiliki sejarah, yaitu yang pertama, fidusia sendiri muncul pada Romawi kuno melalui lembaga fidusia yang disebut cum creditore contracta, yang dimana hal ini muncul sebagai dasar konsep fidusia berbasis kepercayaan yang berdasarkan hal tersebut berkembang dalam sistem hukum Belanda dengan nama yang berbeda, yaitu fiduciare eigendom overdracht, yang dimana hal tersebut itu muncul sebagai pemenuhan atas kebutuhan dunia usaha. Dalam Indonesia sendiri, fidusia telah muncul sebelum adanya undang-undang yang dimana hal tersebut lahir daripada kebutuhan masyarakat atas bentuk jaminan sendiri. Namun dalam hal ini masih berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan praktik bisnis, sehingga dapat dikatakan bahwa jaminan fidusia yang terjadi ini masih belum memiliki kepastian hukum. Yang dimana dalam berkembangannya selanjutnya atas pengaruh dari pemerintahan Hindia Belanda yang ada di Indonesia, muncullah lembaga fidusia pertama yaitu Foratpan, yang dimana ini menjadi lembaga pertama yang muncul di Indonesia secara resmi, yang dimana hal tersebut sebagai bentuk jaminan atas persediaan barang yang akhirnya karena kebutuhan masyarakat atas jaminan itu sendiri dianggap meluas, sehingga muncullah lembaga fidusia pertama oleh jurisprudensi, yang dimana itu menjadi awal daripada keberadaan fidusia yang ada di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, ternyata ditemukan bahwa fidusia ini masih memberikan kebutuhan bagi masyarakat secara meluas, sehingga pada perkembangannya secara resmi fidusia diatur melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Berdasarkan hal tersebut, fidusia sendiri memiliki tujuan, yaitu yang pertama menjamin pelunasan hutang, memberi kepastian hukum, dan juga memberikan perlindungan kreditur. Yang dimana hal tersebut telah diatur dalam dasar hukumnya, yaitu yang pertama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia. Boleh selanjutnya.
Dalam subjeknya, fidusia sendiri memiliki fungsi, yaitu yang pertama bagi kreditur itu memberikan jaminan kepastian hukum, yang dimana berupa hak prioritas dan perlindungan hukum penuh agar kreditur dapat menagih atau dalam kondisi terburuk mengeksekusi aset. Sedangkan fungsi bagi debitur itu sendiri yaitu memberi ruang bagi debitur untuk menggunakan objek jaminan, yang dimana dalam hal ini jaminan berangkat dengan konsep pengalihan hak kepemilikan atas dasar kepercayaan yang mana hal tersebut memungkinkan aset seperti kendaraan atau mesin tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan sehari-hari debitur. Dan selanjutnya, fidusia ini memiliki beberapa perbedaan yang perlu diperhatikan dengan gadai, yaitu yang pertama dalam aspek penguasaan. Fidusia berada di tangan debitur, sedangkan aspek penguasaan gadai ini berada di tangan kreditur. Yang kedua, yaitu pada aspek jenis benda, apabila fidusia ini benda bergerak dan tidak bergerak, sedangkan gadai yaitu benda bergerak. Yang ketiga, pada aspek penyerahan, fidusia ini lahir secara hukum seperti akta, sedangkan gadai ini secara fisik. Boleh dilanjutkan? Oke, kemudian kita masuk ke dalam subjek jaminan fidusia. Jadi ada dua, yang pertama adalah pemberi fidusia dan juga penerima fidusia. Kita berbicara terkait pemberi fidusia dulu. Jadi pemberi fidusia itu adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang memberikan fidusia kepada penerima fidusia sebagai agunan bagi pelunasan hutang. Dengan demikian, pihak yang secara hukum itu menyerahkan hak kepemilikan atas benda kepada kreditur sebagai jaminan itu disebut sebagai pemberi fidusia. Kemudian, penerima fidusia sendiri itu adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya itu dijamin dengan jaminan fidusia dan dia memperoleh hak milik atas benda secara yuridis. Nah, masuk ke dalam objek jaminan fidusia dibagi menjadi dua, yakni ada benda berwujud dan benda tidak berwujud. Benda tidak benda berwujud di sini itu adalah benda yang secara fisik itu dapat dilihat dan juga bisa diraba. Contohnya seperti kendaraan bermotor, kemudian mesin-mesin industri, peralatan produksi, perhiasan, maupun logam mulia. Kemudian kalau untuk benda tidak berwujud, itu adalah benda yang tidak memiliki wujud fisik, namun dia memiliki nilai ekonomi dan juga bisa dialihkan. Contohnya seperti surat berharga, kayak saham, obligasi, ataupun seperti hak kekayaan intelektual seperti merek, dagang, paten, dan juga hak cipta. Kemudian kita masuk ke dalam ciri-ciri jaminan fidusia. Yang pertama itu bersifat aksesorir, yakni maksudnya adalah yang keberadaannya itu bergantung pada perjanjian pokok, yaitu perjanjian utang piutang. Kemudian yang kedua adalah constitutum possessorium atau jaminan fidusia merupakan atau pengalihan hak milik tanpa penyerahan fisik. Jadi, pengalihan hak kepemilikan atas benda itu bisa dilakukan secara yuridis kepada kreditur sebagai penerima fidusia. Namun, penguasaan fisik atas benda itu tetap berada di tangan pemberi fidusia. Jadi, dengan demikian, debitur atau pemberi fidusia itu dapat terus menggunakan benda tersebut untuk kegiatan sehari-harinya. Sementara kreditur itu memegang hak milik secara hukum sebagai jaminan pelunasan hutang. Kemudian yang selanjutnya adalah wajib didaftarkan. Nah, di sini itu wajib didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya adalah hak untuk didahulukan atau hak preferensi, yakni maksudnya adalah didahulukan dalam pelunasan piutangnya. Kemudian ada di mana jaminan fidusia itu bersifat melekat pada benda objeknya atau disebut dengan berwit bisnis. Sehingga hak jaminan itu tetap berlaku meskipun benda tersebut telah dialihkan atau berpindah tangan kepada pihak lain. Kemudian ada yang namanya parata eksekusi atau eksekusi langsung. Artinya, apabila debitur itu melakukan manifestasi, penerima fidusia dapat langsung mengeksekusi benda jaminan tanpa harus mengajukan gugatan ke pengadilan terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir ada yang namanya aset spesialitas dan juga aset publisitas. Aset spesialitas itu mengharuskan objek jaminan fidusia diidentifikasi secara jelas dan terperinci dalam akta jaminan fidusia, mencakup nama, merek, tipe, ukuran, nomor rangka, dan juga ciri-ciri lain yang sekiranya dapat membedakannya dari benda jenis sejenisnya. Kemudian, asas publisitas itu menghendaki agar keberadaan jaminan fidusia
itu dapat diketahui oleh masyarakat luas melalui mekanisme pendaftaran. Jadi kedua asas ini itu bekerja bersama-sama tujuannya untuk menciptakan kepastian hukum dan melindungi pihak ketiga yang beritikat baik. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Next. Selanjutnya, di sini ada asas-asas pada jaminan fidusia. Di sini ada 4 asas. Yang pertama adalah asas kepercayaan. Nah, di asas kepercayaan ini, pemberian jaminan fidusia didasarkan pada kepercayaan bahwa pihak peminjam akan memenuhi kewajibannya untuk membayar kredit. Oleh karena itu, pihak pemberi kredit harus yakin bahwa pihak peminjam mampu membayar kredit dan memenuhi kewajibannya sebagai peminjam. Nah, contohnya yaitu ketika motor yang dijadikan jaminan itu tetap digunakan oleh pemiliknya untuk bekerja setiap hari. Nah, pada asas kepercayaan ini menjadi ciri khas fidusia karena objek jaminan tetap berada di tangan debitur. Yang kedua adalah asas kepastian hukum. Pihak peminjam harus mengetahui dengan pasti hak dan kewajibannya dalam pemberian jaminan fidusia. Hal ini mencakup hak dan kewajiban terkait dengan penggunaan aset yang dijaminkan serta hak dan kewajiban terkait dengan pelunasan kredit. Contohnya, bank yang mendaftarkan jaminan fidusia kendaraan ke kantor pendaftaran fidusia sehingga memiliki kekuatan hukum yang jelas. Nah, asas ini memberikan perlindungan hukum bagi kreditur maupun debitur apabila terjadi sengketa. Yang ketiga adalah asas kepentingan bersama. Nah, asas ini mengatur bahwa pemberian jaminan fidusia harus menguntungkan bagi kedua belah pihak. Pihak peminjam akan memperoleh kredit dengan bunga yang lebih rendah, sedangkan pihak pemberi kredit dapat meminjamkan uang atau memberikan kredit dengan risiko yang lebih rendah karena aset yang dijaminkan dipegang oleh pihak pemberi kredit. Contohnya seperti UMKM yang memperoleh modal usaha dari bank, sedangkan bank memperoleh jaminan atas pinjaman yang diberikan. Nah, fidusia di sini tidak hanya menguntungkan kreditur, tetapi juga membantu debitur memperoleh akses pembiayaan. Dan yang terakhir itu ada asas kebebasan berkontrak. Pemberian jaminan fidusia didasarkan pada kepercayaan bahwa pihak peminjam akan memenuhi kewajibannya untuk membayar kredit. Oleh karena itu, pihak pemberi kredit harus yakin bahwa pihak peminjam mampu membayar kredit dan juga memenuhi kewajibannya sebagai peminjam. Contohnya seperti debitur dan kreditur yang menyepakati jangka waktu kredit selama 5 tahun dengan besar cicilan tertentu. Artinya, asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk mengatur hubungan hukumnya sesuai kebutuhan masing-masing. Next. Selanjutnya, di sini ada perjanjian pokok dan juga perjanjian fidusia. Untuk perjanjian pokok, ini merupakan perjanjian utama yang menjadi dasar lahirnya hubungan hukum antara para pihak. Perjanjian ini berdiri sendiri dan juga menjadi sumber utama hak serta kewajiban para pihak. Dalam praktik jaminan fidusia, perjanjian pokok biasanya berupa perjanjian utang piutang ataupun kredit. Tanpa adanya perjanjian pokok, maka jaminan fidusia tidak dapat berdiri sendiri. Nah, fungsinya di sini untuk menimbulkan hak dan kewajiban dari para pihak, menjadi dasar pembentukan jaminan fidusia, dan juga sebagai penentu jumlah utang yang harus dijamin. Contohnya seperti Andi yang membeli mobil secara kredit senilai 300 juta melalui perusahaan leasing. Perjanjian kredit yang ditandatangani tersebut merupakan perjanjian pokok. Selanjutnya adalah perjanjian fidusia. Perjanjian fidusia adalah perjanjian tambahan atau asesoir yang dibuat untuk menjamin pelunasan utang dalam perjanjian pokok. Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, tetapi bendanya tetap dikuasai oleh pemilik semula. Para pihak membuat perjanjian tambahan berupa jaminan fidusia (accessory agreement) yang memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi benda jaminan apabila debitur wan prestasi ataupun gagal memenuhi kewajiban. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada proses pembebanan fidusia. Yang pertama yaitu diawali dengan perjanjian pokok antara debitur dan kreditur. Selanjutnya, dibuat akta jaminan fidusia oleh notaris dalam bahasa Indonesia. Lalu, akta memuat identitas pihak, objek jaminan, dan nilai penjaminan. Lalu, didaftarkan secara elektronik pada kantor pendaftaran fidusia, yang mana dapat menimbulkan hak preferen dan kekuatan eksekutorial bagi kreditur. Next.
Selanjutnya terdapat akta fidusia. Akta jaminan fidusia adalah akta otentik yang dibuat oleh notaris dalam bahasa Indonesia sebagai dasar pembebanan jaminan fidusia. Akta ini sekurang-kurangnya memuat yaitu pertama, di identitas pemberi dan penerima fidusia, dua, data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, tiga, uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, empat, nilai penjaminan, dan lima, nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Keberadaan akta ini sangat penting karena menjadi syarat formal sebelum jaminan fidusia didaftarkan secara elektronik sesuai peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2015. Next. Selanjutnya adalah pendaftaran fidusia dan sertifikat jaminan fidusia. Nah, di sini dalam pendaftaran fidusia sendiri itu fidusia sendiri pendaftaran itu sifatnya wajib bukan pilihan. Jadi setelah ada akta fidusia dibuat oleh notaris, data jaminannya harus didaftarkan ke sistem resmi negara. Sekarang pendaftarannya itu sudah bisa dilakukan secara elektronik melalui AHU online, Kementerian Hukum dan HAM. Nah, sistem online ini dibuat supaya prosesnya itu lebih cepat, transparan, dan meminimalisir manipulasi data. Tujuan utama pendaftaran sebenarnya ada 3. Pertama itu publisitas. Artinya di mana tuh masyarakat atau pihak lain bisa tahu kalau suatu barang itu sedang dijadikan jaminan fidusia. Jadi barang tersebut tidak bisa sembarangan dialihkan atau dijaminkan lagi. Kedua, itu ada untuk kepastian hukum. Dengan adanya sertifikat fidusia ini, hak kreditur jadi lebih jelas dan diakui negara. Ketiga, itu ada perlindungan pihak ketiga. Misalnya ada orang yang ingin membeli kendaraan, mereka bisa terhindar dari membeli barang yang ternyata masih menjadi objek jaminan fidusia. Nah, yang menarik di sini tuh adalah dalam praktik masih banyak perusahaan pembiayaan yang dulu tuh hanya membuat perjanjian di bawah tangan tanpa mendaftarkan fidusia. Akibatnya, ketika terjadi kredit macet, posisi hukum kreditur itu justru lemah karena tidak punya hak eksekutorial yang kuat. Nah, jadi pendaftaran itu sebenarnya bukan cuma administrasi, tapi menentukan sah dan kuat tidaknya perlindungan hukum dalam fidusia. Selanjutnya itu ada sertifikat jaminan fidusia. Di sini tuh sertifikat jaminan fidusia itu bukan cuma sekedar surat biasa. Di dalamnya ada kalimat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa yang disebut irah-irah. Kalimat ini tuh penting karena menunjukkan bahwa sertifikat fidusia punya kekuatan eksekutorial hampir setara dengan putusan pengadilan. Artinya, ketika debitur one prestasi atau tidak membayar utang, kreditur itu pada dasarnya bisa mengeksekusi barang jaminan tanpa harus menggugat dulu ke pengadilan. Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi, praktiknya kreditur itu sering langsung menarik kendaraan melalui debt collector. Karena mereka merasa punya hak eksekusi langsung berdasarkan sertifikat fidusia tadi. Tapi kemudian muncul banyak kritik dari masyarakat. Dalam praktik, sering terjadi penarikan paksa di jalan, intimidasi, bahkan konflik antara debt collector dan debitur. Padahal belum tentu debitur mengakui dirinya one prestasi. Akhirnya, Mahkamah Konstitusi memberikan pembatasan bahwa eksekusi tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Kalau debitur tidak mengakui one prestasi dan menyerahkan barang secara sukarela, maka eksekusi harus melalui prosedur hukum atau pengadilan. Jadi sekarang ada perubahan cara pandang. Dulu fokusnya lebih melindungi kreditur, sedangkan sekarang hukum mencoba menyeimbangkan perlindungan antara kreditur dan debitur agar tidak terjadi tindakan sepihak. Bisa di next. Oke, selanjutnya di sini terdapat one prestasi dalam fidusia dan eksekusi jaminan fidusia. Kita bahas dulu dari one prestasi dalam fidusia. Terdapat bentuk one prestasi yang di sini terdapat 4 objek, yaitu yang pertama adalah tidak membayar cicilan, yang kedua terlambat membayar, yang ketiga mengalihkan objek tanpa izin, dan yang terakhir menghilangkan objek jaminan. Unsur-unsur dalam one prestasi di fidusia adalah adanya perjanjian, adanya kewajiban, dan tidak dipenuhinya fidusia itu sendiri. Selanjutnya, eksekusi jaminan fidusia. Yang pertama, titel eksekutorial itu berdasarkan sertifikat fidusia. Yang kedua, parade eksekusi, penjualannya melalui lelang. Dan yang ketiga, penjualan di bawah tangan, yaitu berdasarkan kesepakatan. Next. Selanjutnya mengenai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 garis miring PUU strip 17 garis miring 2019 yang mengubah mekanisme pelaksanaan jaminan fidusia di Indonesia. Sebelum putusan ini diterbitkan, kreditur atau perusahaan
pembiayaan dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia secara langsung apabila debitur dianggap wan prestasi. Namun, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa kreditur tidak boleh melakukan penarikan paksa secara sepihak. Eksekusi hanya dapat dilakukan apabila terdapat kesepakatan mengenai terjadinya wan prestasi antara kreditur dan debitur, serta debitur menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Apabila debitur menolak menyerahkan objek tersebut, maka kreditur wajib mengajukan permohonan melalui pengadilan. Dampak dari putusan ini adalah meningkatnya perlindungan hukum bagi debitur. Namun, di sisi lain, proses eksekusi menjadi lebih panjang dan memerlukan prosedur hukum yang lebih kompleks. Selanjutnya, implikasi putusan MK. Putusan ini memberikan berbagai implikasi bagi para pihak yang terlibat. Bagi kreditur, proses eksekusi menjadi lebih sulit karena tidak lagi dapat dilakukan secara langsung. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko kreditur macet atau kredit macet dan kerugian bagi perusahaan pembiayaan. Bagi debitur, putusan ini memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat karena mencegah tindakan sewenang-wenang dalam proses penarikan kendaraan atau objek fidusia lainnya oleh debt collector. Sementara itu, bagi pengadilan, putusan ini berpotensi meningkatkan jumlah perkara yang harus ditangani karena setiap sengketa terkait eksekusi fidusia yang tidak disepakati harus diselesaikan melalui proses pengadilan. Selanjutnya, praktik debt collector, permasalahannya itu penarikan paksa di jalan, intimidasi, kekerasan, ketentuan hukum, harus memiliki sertifikat fidusia, surat kuasa, prosedur sah, tambahan aktualnya, polisi melarang penarikan paksa tanpa dasar hukum. Selanjutnya yaitu hapusnya jaminan fidusia. Sebagaimana kita ketahui, jaminan fidusia merupakan jaminan atas benda bergerak yang diberikan oleh debitur kepada kreditur sebagai bentuk perlindungan atas pelunasan utang. Namun, jaminan fidusia tidak berlaku selamanya karena terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan berakhirnya jaminan tersebut. Nah, berdasarkan pasal 25 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 99 tentang jaminan fidusia, terdapat 3 sebab hapusnya jaminan fidusia. Yang pertama yaitu utang yang dijamin telah lunas. Hal ini merupakan alasan yang paling umum terjadi ketika debitur telah memenuhi seluruh kewajibannya dan melunasi utang kepada kreditur, maka tujuan adanya jaminan fidusia telah tercapai. Oleh karena itu, hubungan hukum yang berkaitan dengan jaminan tersebut juga berakhir. Yang kedua, yakni pelepasan hak oleh kreditur atau penerima fidusia, melepaskan hak jaminannya. Yang ketiga, yakni musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Apabila benda yang dijaminkan mengalami kerusakan total, hilang, atau musnah, sehingga tidak dapat lagi menjadi objek jaminan, maka jaminan fidusia juga dianggap hapus. Namun, apabila benda tersebut diasuransikan, hak kreditur dapat beralih pada klaim asuransi sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, hapusnya fidusia juga menimbulkan beberapa akibat hukum. Yang pertama yakni dilakukannya roya fidusia, yaitu pencoretan atau pembatalan status jaminan fidusia yang sebelumnya sudah terdaftar. Kemudian, akibat yang kedua adalah penghapusan dari daftar fidusia, sehingga objek tersebut tidak lagi tercatat sebagai benda yang dijaminkan kepada kreditur. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hapusnya jaminan fidusia juga menandai berakhirnya hubungan jaminan antara debitur dan juga kreditur, sehingga benda yang sebelumnya menjadi objek jaminan kembali bebas dari ikatan fidusia. Next slide. Nah, selanjutnya yaitu ketentuan pidana dalam Undang-Undang Fidusia.
Ketentuan ini dibuat agar memberikan kepastian hukum serta melindungi hak dan kepentingan para pihak yang terlibat dalam perjanjian fidusia itu sendiri. Dasar hukum mengenai ketentuan pidana ini terdapat pada pasal 35 dan pasal 36 Undang-Undang tentang jaminan fidusia. Pada pasal 35 sendiri diatur mengenai perbuatan yang berkaitan dengan pemalsuan dan penyalahgunaan data dalam akta fidusia. Pasal ini juga menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau memberikan keterangan yang menyesatkan dalam akta fidusia dapat dikenakan sanksi pidana. Selanjutnya, yaitu pada pasal 36 yang mengatur mengenai larangan bagi pemberi fidusia atau debitur untuk mengalihkan, menggadaikan, ataupun menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditur. Larangan ini penting karena meskipun benda tersebut masih berada dalam penguasaan debitur, benda tersebut sebenarnya telah dibebani hak jaminan yang memberikan perlindungan kepada kreditur. Nah, apabila ketentuan yang ada pada pasal 35 maupun 36 tadi itu dilanggar, maka pelaku dapat dikenakan pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Adanya ketentuan pidana dalam Undang-Undang Fidusia ini memiliki beberapa tujuan penting. Yang pertama, yakni memberikan perlindungan hukum kepada kreditur sebagai pihak yang memberikan pembiayaan. Kemudian yang kedua, yakni menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian fidusia. Dan yang ketiga atau yang terakhir, yaitu mencegah terjadinya penyalahgunaan atau pengalihan objek jaminan secara tidak sah yang dapat merugikan pihak kreditur. Oleh karena itu, ketentuan pidana dalam Undang-Undang Fidusia tidak hanya berfungsi sebagai sanksi bagi pelanggar, tetapi juga sebagai upaya preventif untuk menjaga agar pelaksanaan jaminan fidusia berlangsung secara tertib, jujur, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Next slide. Baik, sekian presentasi dari kami. Untuk komentar dari rekan-rekan sekalian, isinya sedikit sendiri, dapat disampaikan pada laman komentar kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Shanti Om.